Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Tujana dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perencanaan, Menulis, dan Menyelesaikan Laporan dan Proposal. Untuk pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yaitu anggota kelompok saya Umi Hainik, Putri Amalia, Ludi Rosid, Umi Fadila, Nur Awanda Ambekau, Siti Nurhaliza, saya sendiri Raudatul Jana, dan Armando Kamai. Sekian. Baik, jadi yang pertama mengenai laporan dan proposal bisnis. Jadi laporan bisnis ini adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut Himstreet dan Betty, laporan bisnis ini sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Sedangkan menurut Herta Murphy dan Herbert, laporan bisnis ini sebagai laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan dan jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Jadi dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa proposal bisnis ini memiliki karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, dan menyangkut informasi intern maupun ekstern, dan biasanya diminta oleh pihak yang wewenangnya lebih tinggi atau memiliki tujuan yang lebih jelas. Dan proposal bisnis ini merupakan sedangkan proposal bisnis ini merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, misalnya mendapatkan produk, memperluas usaha, mendapatkan dana, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Slide selanjutnya ada jenis-jenis laporan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada laporan menurut fungsinya. Laporan menurut fungsinya terdiri dari laporan informal dan laporan formal. Kemudian yang kedua ada laporan menurut subjeknya. Laporan menurut subjeknya ini yaitu laporan yang didasarkan menurut departemen atau unit tempat laporan itu diperoleh. Yang kemudian selanjutnya ada laporan menurut formalitas. Dibedakan atas laporan formal dan laporan panjang, yaitu pada umumnya lebih dari 10 halaman. Dan laporan non-formal atau laporan singkat. Kemudian ada laporan menurut keasliannya. Di sini terdiri dari laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan menurut frekuensinya. Terdiri dari laporan berkala, yaitu laporan yang disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan sebagainya. Yaitu ada juga laporan menurut jenisnya, laporan menurut kegiatan proyek, dan yang terakhir ada laporan menurut pelaksanaan pertemuan. Kemudian slide selanjutnya dia dibahas perencanaan laporan dan proposal. Adapun beberapa tahapan persiapan yang diperlukan untuk menulis laporan dan proposal yaitu sebagai berikut ini. Di sini ada definisikan masalah, tujuan dan ruang lingkupnya. Kemudian ada analisis audiens, kemudian menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data untuk laporan singkatnya. Kemudian yang terakhir ada mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhirannya. Slide selanjutnya. Baik, menulis laporan dan proposal. Adapun bagian-bagian pokok laporan dan proposal sebagai berikut. Yang pertama itu pendahuluan. Itu pemberi kuasa, tata letak, masalah,
maksud, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan. Dan yang kedua itu isi laporan. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi laporan. Dan yang ketiga itu penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh. Untuk laporan analitis juga mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, slide selanjutnya saya akan bacakan yaitu cara menyusun tubuh proposal. Cara menyusun tubuh proposal itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif atau cara langsung berarti menyampaikan ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan hal-hal yang rinci. Secara umum, kita dapat menggunakan cara deduksi atau cara langsung jika pembaca kita memiliki ciri berikut, yaitu lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera, ingin mengetahui berita baik atau informasi netral. Yang kedua, ingin menganalisis data lebih baik, dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Yang ketiga, ingin mengetahui pandangan penulis laporan dengan segera. Yang keempat, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduksi. Nah, untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif atau cara tak langsung berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu. Baru kemudian kita memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi. Pada prinsipnya, kita menggunakan cara induksi jika pembaca kita mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Yang kedua, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan atau berita buruk. Yang ketiga, merasa kesimpulannya tidak bias dan dapat menerimanya. Perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja. Dan yang terakhir, yaitu lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara induksi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu menyusun teks laporan dan proposal. Salah satu tugas yang cukup rumit dalam membuat laporan adalah memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia sehingga terbentuk bagian teks laporan. Teks dapat disusun dengan cara berikut. Satu, membuat topik atau kriteria. Cara ini merupakan hal umum dalam pembuatan laporan. Judul utama mungkin menggunakan kriteria standar, faktor-faktor pemecah masalah, manfaat dan karakteristik. Apabila tujuan laporan adalah untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus membeli atau memproduksi, maka keputusan pertama adalah menentukan kriteria yang paling penting. Dua, menyusun rangkaian acara. Dalam pembuatan agenda, program konversi, atau laporan perkembangan aturan agenda secara kronologis menggunakan periode waktu, tanggal, bulan, tahun, jam, atau musim dapat digunakan karena sesuai dengan pokok bahasanya. Bagian pertama dari menyusun rangkaian acara itu yang pertama mendeskripsikan lokasi atau tempat. Tidak bisa dikembangkan dengan mendeskripsikan lokasi atau tempat apakah di rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, perusahaan internasional dengan cabang yang tersebar geografis ke berbagai penjuru dunia. Kedua, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Metode itu menelusuri tahapan-tahapan, misalnya suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, prosedur melakukan atau penarikan simpanan. Yang kita itu menyusun urutan kepentingan secara alfabet. Urutan pertama berisi ide-ide, kejadian-kejadian atau topik yang paling penting. Selanjutnya kurang penting atau tidak penting. Yang keempat, menyusun urutan tingkat familiaritas. Cara ini mengembangkan teks dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau familiar terlebih dahulu, lalu tingkatan menjadi lebih kompleks atau kurang akrab. Orang cenderung lebih mudah memahami hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya daripada tidak atau belum diketahui. Kelima, mengatur sumber daya yang digunakan. Metode ini cocok digunakan jika pembaca sangat tertarik dengan sumber informasinya. Untuk mengembangkan teks laporan dengan metode ini, perlu dilakukan konfirmasi terhadap berbagai narasumber yang berkaitan dengan materi laporan. Yang keenam, pemecahan masalah. Cara ini populer membahas masalah terlebih dahulu, diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Cara tersebut umum digunakan untuk mengorganisasikan suatu
presentasi yang bersifat persuasi. Yang ketujuh, garis besar metode. Setelah mengorganisasikan body dan teks laporan, judul dan subjudul dapat disusun dalam suatu outline. Outline yang baik menjadi alat yang paling penting untuk menghemat waktu. Yang berikutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, melengkapi laporan informal, proposal dalam laporan formal. Laporan formal, proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan pedoman. Bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar, anggaran dasar, metodologi, fasilitas personalia atau susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya, sedangkan bagian pelengkap penutup berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Laporan informal, proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak lengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan pedoman. Sekian, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang struktur penulisan laporan. Jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan dalam penulisan laporan itu adalah struktur dari penulisan laporan. Misalnya struktur penulisan laporan formal dan penulisan laporan informal. Nah, yang pertama yaitu struktur penulisan laporan formal, yaitu ada halaman judul. Nah, pertama-tama kita harus memastikan halaman judul. Yang kedua yaitu halaman pengesahan. Dan juga kata pengantar. Karena setiap kita menulis laporan, pasti yang pertama-tama kita perhatikan yaitu kata pengantar, karena itu menjadi pembuka dari suatu laporan. Seperti itu. Dan yang keempat adalah daftar isi. Nah, daftar isi juga sangat penting karena daftar isi di sini bisa membantu pembaca dalam menemukan halaman-halaman atau mencari bab-bab yang akan mereka baca. Yang selanjutnya yaitu daftar tabel. Jika ada, dicantumkan. Jika tidak ada, tidak perlu dicantumkan. Yang selanjutnya adalah daftar grafik. Sama seperti daftar tabel, daftar grafik juga tidak perlu dicantumkan jika tidak ada. Yang selanjutnya itu pendahuluan yang berisi latar belakang. Nah, di sini juga berisi latar belakang dan tujuan, ruang lingkup permasalahan atau objek pembatasan masalah, serta objek dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah bagian isi. Bagian isi itu sangat penting, karena apa? Menjadi pokok dari sebuah laporan formal atau intisari dari sebuah pembahasan laporan, serta penyampaian keinginan pelapor terhadap hal-hal yang berkaitan dengan laporan yang belum atau seharusnya ada. Yang selanjutnya itu yang kedua adalah struktur penulisan laporan informal. Nah, struktur penulisan laporan informal ini dia tidak lengkap, maksudnya tidak memenuhi persyaratan sistematika pada struktur penulisan laporan formal ini. Jadi, struktur penulisannya itu lebih sederhana, misalnya seperti penulisan makalah dan lain sebagainya, dan memiliki model sistematika sendiri dan tidak bersifat standar. Jadi informasi saja seperti itu, dan untuk mendapatkan data lapangan, seperti kita melakukan penelitian. Adapun contoh dari laporan informal yaitu
laporan pelajaran, laporan perjalanan, laporan pengamatan, dan laporan kunjungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Adapun kesimpulan dari kami yaitu dalam membuat sebuah laporan ataupun proposal, kita pada dasarnya harus mengerti kerangka apa saja dalam membuatnya, serta lebih baik bisa menguasai teknologi perangkat komputer agar mengemas produksi akhir dari laporan dan proposal dengan tampilan yang lebih menarik dan bisa membuat terkesan bagi pembaca. Tak lupa pula isi dari laporan dan proposal agar lebih jelas, terutama untuk poin-poin atau pokok dari pembahasan yang dimaksud dalam pembuatan laporan dan proposal. Baik, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.